Halo semuanya, kami dari kelompok 7, kelompok Tape Singkong. Adapun anggota kami adalah yang pertama Fahrul Mahmuda 1432342. Kemudian ada Ayu Novita Wijana 1432346. Kemudian ada Salva Haryanti 1432351. Ada Ruth Revalin 1432353. Ada Amar Arif Raihan 1432355. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu nggak sih tape itu apa? Atau gimana bisa terjadi fermentasi di singkong? Simak ya. Jadi, tapai singkong adalah hasil proses fermentasi tradisional yang mengubah karbohidrat kompleks singkong menjadi produk yang lebih sederhana. Fermentasi ini tidak hanya menciptakan rasa khas, tapi juga meningkatkan gizi dan daya simpan singkong. Fermentasi tapai juga berlangsung dalam 2 tahap. Awalnya, pati singkong dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa oleh enzim amilase dari kapang. Kemudian, gula ini difermentasi menjadi alkohol oleh ragi. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus plantarum juga berperan menghasilkan asam laktat yang memberi rasa asam khas pada tapai. Secara kimia, ragi mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Sementara itu, bakteri asam laktat mengubah glukosa menjadi asam laktat. Reaksi-reaksi ini yang membentuk rasa dan aroma unik tapai. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi mikroorganisme seperti penambahan Lactobacillus plantarum dapat mengaruhi karakteristik tapai, misalnya pH dan kadar alkohol. Kualitas fermentasi tapai dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti suhu, lama fermentasi, jumlah ragi, dan kebersihan lingkungan. Menjaga faktor-faktor ini akan menghasilkan tapai yang lezat dan berkualitas. Nah, sekarang kita lihat yuk proses gimana cara membuat tapai itu. Nah, jadi gini nih cara bikinnya. Pertama tuh, siapin singkongnya dulu. Jadi singkongnya tuh harus dikupas sampai benar-benar bersih, termasuk si kulit arinya. Lanjutnya, singkongnya dicuci bersih di bawah air mengalir buat ngilangin sisa kotoran. Nah, terus singkongnya dikukus dalam panci. Berapa lama sih ini tuh? Kurang lebih 30 menit. Atau sampai singkongnya tuh menjadi empuk pas ditusuk sama garpu. Nah, kalau udah mateng, singkongnya diangkat, terus didinginin sampai suhunya mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Nah, suhunya itu penting karena merupakan suhu optimal buat aktivasi raginya. Nah, sambil nunggu singkong ini, siapin wadah fermentasinya. Lapisin alas wadahnya pakai daun pisang. Daun pisang ini buat apa? Daun pisang ini buat membantu menjaga kelembaban sama nambah aroma yang khas. Nah, setelah singkong mencapai suhu tadi, singkongnya disusun secara rapih ke dalam wadah yang sudah dialasi sama daun pisang. Nah, udah gitu, karena kita bikin 2 variasi, yang satu pakai cairan vanila. Nah, sekarang tuh singkongnya dibalur dulu pakai cairan vanila secara merata. Ini tuh bisa nambah aroma di tapenya. Nah, setelah dibalur vanila atau yang satunya lagi yang tanpa vanila, kita tuh masuk ke tahap inokulasi ragi. Nah, jadi bubuk raginya ini ditaburin secara merata ke seluruh permukaan singkongnya. Penting buat mastiin setiap bagian singkongnya ini kena ragi biar fermentasinya berjalan dengan sempurna. Nah, setelah singkong dikasih ragi, bungkus kembali singkongnya sama daun pisang. Terus tepatin bungkusan singkongnya ke dalam wadah yang sudah disiapin. Lalu tutup rapat wadah tersebut. Nah, penutupan rapat ini tuh tujuannya buat nyiptain kondisi anaerob. Beres deh. Nah, untuk hasilnya dari segi aroma tuh bau ragi mulai menghilang setelah 24 jam dan digantikan oleh aroma fermentasi tapai yang semakin kuat seiring waktu. Untuk tapai vanila, aroma gabungan fermentasi dan vanila tercium. Namun, aroma fermentasinya tidak sekuat tanpa rasa perisa karena sentuhan lembut vanila. Kemudian, dari segi rasa, menunjukkan perpaduan tawar, sedikit asam, manis, dan pahit. Rasa pahit ini mungkin terjadi karena ragi berlebih dan rasa kurang manis disebabkan penggunaan singkong putih yang patnya lebih sedikit dibandingkan singkong mentega. Rasa asam semakin dominan di akhir fermentasi. Warna singkong yang semula putih pucat berubah menjadi putih gading selama 24 jam dan akhirnya menjadi putih kekuningan setelah 96 jam fermentasi. Sedangkan tekstur singkong yang awalnya sangat keras berangsur melunak dan sebagian luar hingga keseluruhan menjadi sangat lembek dan sedikit berair pada 96 jam. Perubahan tekstur ini adalah hasil kerja mikroorganisme yang menghasilkan gas dan enzim. Dan ini adalah hasil dari fermentasi tape singkong kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.